Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 896. Mengekspos. Segera, Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri. Dia ingin menggunakan taktik yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, dia salah perhitungan. Itu seperti suara ledakan luar angkasa. Belalai besar gajah petir yang bermutasi itu seperti cambuk petir yang tebal, menyapu ke arah Lin Xuan. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir tidak terlihat. Itu bahkan tidak bisa meninggalkan bayangan. Sebelum Lin Xuan bisa berbuat apa-apa, belalai gajah itu sudah tiba. Itu membungkus Lin Xuan dalam sekejap. Itu menyusut lagi. Dalam sekejap mata, kekuatan yang sangat menakutkan dan tampaknya tak berujung melonjak keluar dari belalai gajah. Itu terkompresi ke dalam. Puci, Lin Xuan merasakan seluruh tubuhnya menegang. Tulangnya retak, meridiannya pecah, dan darah menyembur keluar. Lin Xuan berubah menjadi pria berdarah. Auranya juga melemah setengahnya. Melihat pemandangan ini, boneka bela diri di luar awan kesengsaraan juga mengepalkan tinjunya dengan erat dan hatinya tenggelam. Meskipun ia tahu bahwa saat kesengsaraan roh petir turun dan kekuatan petir kesengsaraan tumbuh semakin menakutkan, Lin Xuan tidak akan bisa bertahan. Akan sangat sulit untuk mengatasinya. Namun, dia tidak menduganya. Pada saat ini, itu datang begitu cepat. Kesengsaraan petir ke-6 telah berubah menjadi gajah petir. Itu dengan mudah menangkap Lin Xuan. Itu hampir melukainya dengan serius dalam sekejap. Pada saat ini, Lin Xuan tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia bingung harus berbuat apa. Bahkan metode pertarungan sebelumnya tidak berguna. Dia berada di ujung talinya. Hati marsial Puppet terasa berat. Kekuatan di sekeliling tubuhnya melonjak saat ia bertarung melawan awan kesengsaraan di sekelilingnya. Seperti gunung berapi, itu bisa meletus kapan saja. Namun, dia masih menatap Lin Xuan, menunggu penampilan Lin Xuan. Ini adalah kesengsaraan Lin Xuan, kesengsaraan Raja Bela Diri. Meski sudah mencapai level pemicu petir, yaitu 150 mil, kemungkinan besar akan ada pemicu petir yang sudah mencapai level kaisar. Namun, sekarang, tidak pernah ada 3 serangkai petir. Jika dia memasuki kesengsaraan petir, dia pasti akan terseret ke dalamnya, dan dia akan bisa menerobos ke level kaisar hanya dalam waktu singkat. Dan sekarang, gajah petir hampir melukai Lin Xuan dengan serius, meskipun dia tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Tapi dia belum mati, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, jika dia masuk, Lin Xuan akan mati tanpa keraguan. Tidak peduli seberapa khawatir, jengkel, dan marahnya dia, boneka bela diri itu masih mempertahankan rasionalitasnya dan dengan paksa menahannya. Dia tidak bertindak impulsif. Di kejauhan, itu juga sangat hening. Para pejabat tinggi kota Yueling, serta banyak seniman bela diri dan warga kota Yueling, semuanya terdiam. Saat mereka diam-diam menyaksikan adegan ini, ketakutan muncul di wajah mereka. Tubuh mereka tanpa sadar sedikit bergetar. Seolah-olah mereka bisa merasakan ketakutan dari kedalaman jiwa mereka. Setelah menyaksikan getaran petir yang menakutkan, getarannya lebih kuat daripada yang sebelumnya. Diperkirakan bahwa 3 serangkai petir akan segera menjadi lebih kuat. Lin Xuan, yang baru saja menerobos ke tahap Raja Bela Diri, tidak akan mampu menahannya. Namun, ketika dia melihatnya secara nyata, dia masih terkejut. Basis kultivasi Lin Xuan masih berada di tahap Raja Bela Diri awal. Bahkan satu-satunya pembudidaya bela diri tingkat kaisar dan penguasa kota Sunyan di kota mereka bukanlah tandingannya. Kekuatan-kekuatan tempurnya yang telah melampaui ranah kultivasinya tak terbayangkan. Itu telah melampaui pemahaman dan ruang lingkup pemahaman mereka. Tetapi pada saat ini, Lin Xuan menghadapi kesengsaraan petir ke-6 yang telah berubah menjadi gajah petir, dan sepertinya dia tidak memiliki kemampuan untuk menahannya sama sekali. Belalai gajah itu menyambarnya dalam sekejap. Segera setelah itu, darah mengalir seperti air mancur, mengubahnya menjadi manusia berdarah, dan auranya sangat berkurang. Terlihat betapa kuatnya gajah petir kali ini. Itu bukan lagi tingkat rendah tingkat kaisar. Itu telah mencapai tingkat kaisar-kaisar pertengahan. Dia memperkirakan bahwa bahkan tingkat Raja Bela Diri tingkat ke-5 mungkin bukan tandingannya. Ketika dihadapkan dengan keberadaan yang begitu menakutkan, hati semua seniman bela diri bergetar, dan mereka dipenuhi dengan rasa takut. Pada saat yang sama, semua praktisi bela diri juga yakin, Lin Xuan benar-benar dalam bahaya kali ini. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Semua seniman bela diri menghela nafas dengan emosi di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, ekspresi mereka dipenuhi dengan emosi yang bercampur aduk. Pada saat ini, Lin Xuan kehabisan akal. Sangat sulit baginya untuk membalikkan situasi.
Lin Xuan adalah seorang junior yang baru saja menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Seorang seniman bela diri muda mampu bertahan sampai sekarang. Ini sudah sangat mengesankan. Di seluruh benua Dongyuan, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan penampilannya di level yang sama dengannya. Namun, itu sangat disayangkan. Itu mungkin karena bakatnya. Dia terlalu mengerikan dan menakutkan. Ketika dia menerobos ke tahap Raja Bela Diri, dia telah menarik tingkat kesengsaraan Raja Bela Diri. Pada akhirnya, dia tidak mampu mengatasinya. Dia akan mati di bawahnya. Akan ada satu orang jenius yang tak tertandingi di seluruh benua. Situasi seperti itu, meskipun hampir tidak ada hal seperti itu di zaman sekarang, ada beberapa buku kuno terkait dan peninggalan sejarah yang telah dicatat sejak zaman kuno hingga sekarang. Semua praktisi bela diri percaya bahwa Lin Xuan akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Namun, sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang tak tertandingi dengan bakat yang mengerikan telah jatuh di depan mereka. Hampir tidak pantas bagi Lin Xuan untuk memiliki harapan pada saat ini, terlepas dari apakah itu boneka bela diri tak tertandingi tingkat kaisar atau eselon atas kota Yueling di bawah Sun Yan. Perubahan yang tidak biasa tiba-tiba terjadi di tempat kejadian. Di bawah awan kesengsaraan, di domain wilayah tengah. Belalai gajah petir raksasa yang bermutasi menangkap Lin Xuan. Dia telah berubah menjadi pria berdarah dan auranya melemah setengahnya. Dia hampir terluka parah. Sepertinya dia tidak berdaya untuk membalikkan situasi dan berada di ambang kematian. Mu. Namun pada saat ini, dua auman gajah terdengar. Dibandingkan dengan auman gajah petir yang bermutasi sebelumnya, volumenya jauh lebih rendah. Namun, itu tak tertandingi tajamnya dan membawa kekuatan tuan yang tak tertandingi. Itu menyebar. Itu membuat Void terasa seolah-olah membeku. Semua orang di tempat kejadian menoleh ketika mereka mendengar ini. Ekspresi mereka membeku, dan hati mereka sangat terguncang. Orang yang berbicara bukanlah gajah petir raksasa yang bermutasi. Itu adalah Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan bukan lagi manusia darah. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi manusia emas. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Di belakangnya, bayangan samar memadat. Sosok ilusi itu juga berwarna keemasan. Itu adalah bayangan seperti gajah petir barbar yang bermutasi. Warnanya keemasan samar dengan sisik keemasan. Namun, kepalanya bukan lagi kepala gajah. Sebaliknya, itu adalah eksistensi yang lebih ganas dan menakutkan. Kepala seekor naga, baru saja, dia membuat kedua gajah itu berteriak tadi. Meskipun terlihat seperti gambar hantu emas, ukurannya sangat kecil, kurang dari 1 meter. Namun, ia memiliki roh yang gigih yang menopang langit dan bumi, serta kekuatan langit. Kekuatannya cukup untuk menaklukkan bahkan gajah petir barbar yang bermutasi, yang telah mencapai tingkat kaisar pertengahan. Gajah itu mundur sedikit demi sedikit dan hancur. Seolah-olah ia telah bertemu dengan musuh alaminya. Pada saat itu, dunia terdiam. Bahkan gajah petir yang bermutasi, yang awalnya sangat ganas dan bertransformasi dari kesengsaraan petir ke-6, membeku di tempat. Saat ia melihat sosok ilusi di belakang Lin Xuan, ketakutan dan ketidakpercayaan melintas di matanya yang besar. Tentu saja, meskipun itu adalah binatang roh petir yang terbentuk dari kesengsaraan petir, ia masih memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Belalai gajah yang menjebak Lin Xuan juga mengendur. Lin Xuan juga mendorongnya terbuka. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dalam-dalam. Bab 897. Jalan Buntu. Dia masih menggunakannya, Lin Xuan bergumam dengan suara rendah, matanya berbinar. Adegan ini adalah hasil dari dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan mantra naga primordial. Sekarang, seiring dengan selesainya tubuh kaisar palsu, tubuhnya telah mencapai level kaisar. Kekuatan sejatinya terletak pada fisiknya. Namun, ini juga merupakan kartu truf terakhirnya. Lin Xuan awalnya hanya ingin menggunakannya sebagai dukungan dan menggunakan seni pedang nirwana terlebih dahulu. Bagaimanapun, masih ada beberapa kesengsaraan petir setelah itu. Dia harus menyimpannya untuk nanti. Tapi dia tidak menduganya. Sambaran petir ke-6 akan berubah menjadi binatang roh petir, dan itu adalah gajah barbar. Dia masih membawa jejak kekuatan dari garis keturunan gajah naga kuno. Dia akan menduplikasi tubuh roh petir. Sementara dia masih menyatu dengannya. Gajah liar dengan petir ini menangkapnya. Saat mereka berada dalam bahaya, Lin Xuan hanya bisa mengaktifkan seni ilahi pemurnian tubuh. Tetapi dalam keadaan seperti itu, Lin Xuan tidak mengaktifkan Chaotic Indestructible. Sebaliknya, dia secara tidak sadar mengaktifkan mantra naga primordial.
Ini karena, meskipun Chaotic Indestructible lebih kuat, itu bukan yang paling cocok untuk saat ini. Seperti yang diharapkan, mantra naga primordial mencapai kesuksesan dalam sekali jalan. Namun, berita tentang dia yang mengkultivasi 3 seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat juga akan bocor. Lin Xuan menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak peduli tentang itu untuk saat ini. Dia harus mengatasi kesengsaraan Raja Bela Diri ini terlebih dahulu. Adapun mantra naga primordial, itu juga sangat bermanfaat. Dalam sekejap, dia telah menyingkirkan kesulitannya saat ini. Dia bahkan telah mengintimidasi gajah petir barbarian yang bermutasi. Ada kemungkinan dia akan mampu mengatasi kesengsaraan ini. Mata Lin Xuan berkedip-kedip saat dia mengedarkan mantra naga primordial. Di belakangnya, bayangan hantu gajah naga muda bersinar terang. Tekanan yang menakutkan menyebar, mengguncang segala sesuatu di dunia. Saat tubuh jiwa petir terus bergabung dan menduplikasi dirinya sendiri, jejak kekuatan garis keturunan gajah naga kuno juga diserap. Pemahaman dan penanaman mantra naga primordial juga meningkat dengan cepat. Di sisi lain, mata dingin gajah petir yang bermutasi tiba-tiba menjadi dingin, kehilangan keaktifan aslinya. Rupanya, indera spiritual binatang roh petir tidak bisa bertahan selamanya. Tanpa indera spiritual, gajah petir liar yang bermutasi akan mengikuti takdirnya sendiri. Itu menyerang Lin Xuan sekali lagi. Belalai gajah besar itu sekali lagi melilit Lin Xuan. Kekuatan tak terbatas dari gunung dan sungai yang tampaknya menghancurkan itu mengalir keluar. Dan kali ini, Lin Xuan tidak lagi takut. Bayangan gajah naga kuno masih memiliki efek jera tertentu pada gajah petir yang bermutasi ini, mencegahnya melepaskan kekuatan dan kekuatan penuhnya. Ia juga bisa meminjam kekuatan gajah petir barbarian yang bermutasi untuk meningkatkan kemajuan mantra naga primordial dan mengembangkannya. Sedikit kegembiraan melintas di mata Lin Xuan. Ketika dia tidak punya pilihan selain menggunakan mantra naga primordial, dia samar-samar merasakannya. Namun, pada saat ini, dia akhirnya bisa memastikannya. Pada saat ini, Lin Xuan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan belalai gajahnya terus menyusut. Kekuatan guntur terus mengalir ke arahnya. Lin Xuan masih belum cocok untuk itu. Namun, dia tidak lagi rentan seperti sebelumnya. Sebaliknya, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Selanjutnya, arah timbangan masih perlahan berubah. Lin Xuan menjadi tenang dan tidak lagi cemas. Ini adalah kesengsaraan petir. Mengandalkan mantra naga primordial, tidak perlu khawatir lagi. Itu masih bisa meningkatkan kekuatan dan kekuatan tempurnya dengan gelombang lain. Dan adegan ini, di mata seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di luar awan kesengsaraan, ada perubahan lain. Ini adalah mantra naga primordial, salah satu dari 3 karya seni ilahi pemurnian tubuh yang hebat. Mata marsial Puppet bergerak sedikit, dan dia juga sedikit tenang. Namun, nafasnya tidak bisa tidak menjadi sedikit tergesa-gesa. Sebagai mantan tuan bela diri sejati, yang pernah menjadi tingkat kaisar yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang seni ilahi pemurnian tubuh? Seni ilahi pemurnian tubuh dapat dianggap sebagai seni bela diri pemurnian tubuh yang paling dalam dan mendalam di seluruh benua Tianyuan. Dapat dikatakan bahwa hampir semua seniman bela diri mendambakannya. Namun, sejak zaman kuno, hanya ada beberapa rumor dan beberapa kata yang tersisa. Dan catatan terkait, tapi isi yang sebenarnya, catatan kuno, sama sekali tidak terlacak. Bahkan ketika boneka bela diri itu adalah tuan bela diri sejati, dia telah memikirkannya sebelumnya. Dia ingin mencoba mengolahnya. Dia ingin menggunakan seni ilahi pemurnian tubuh ini untuk menerobos penghalang kultivasi. Tapi itu juga tidak membuahkan hasil. Dia belum pernah melihatnya. Jadi, itu karena saya mengkultivasi seni ilahi pemurnian tubuh, mantra naga primordial. Tidak heran, ketika aku menerobos ke alam laut asal, aku memadatkan tubuh raja palsu. Sekarang dia telah menerobos ke tahap raja bela diri, kekuatan fisiknya mungkin tidak kalah dengan pembudidaya bela diri tingkat kaisar. Pandangan pencerahan melintas di mata boneka bela diri itu. Dia juga memiliki keraguan sebelumnya. Tapi dia tidak pernah yakin, karena seni ilahi pemurnian tubuh terlalu rahasia. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menemukannya sedikit pun. Belum lagi seorang seniman bela diri junior. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Xuan benar-benar mengembangkan seni ilahi pemurnian tubuh. Dia masih meremehkan Lin Xuan. Setelah itu, boneka bela diri berubah menjadi desahan. Nafas cepat yang asli juga menghilang. Dia bukan lagi seorang seniman bela diri atau manusia. Sebaliknya, dia adalah boneka yang abadi. Dia tidak lagi bisa mempelajari seni bela diri manusia ini.
Itu tidak sepenuhnya mustahil, hanya saja kemajuannya akan lebih dari 10.000 kali lebih lambat daripada seniman bela diri biasa. Seni ilahi pemurnian tubuh pada awalnya tidak jelas dan mendalam. Kesulitan kultivasi sangat tinggi, bahkan perlu memenuhi beberapa kondisi khusus untuk mendapatkan terobosan. Seniman bela diri biasa semuanya membutuhkan energi, sumber daya, dan waktu yang sangat besar. Memperlambat 10.000 kali, kecepatan kultivasi itu akan berkurang ke tingkat yang tak tertahankan. Tentu saja, mengandalkan karakteristik abadi dari boneka abadi, umur seseorang tidak terbatas. Itu juga bisa digiling seiring berjalannya waktu. Tapi baru saat itulah ia menjadi boneka abadi, boneka bela diri yang masih mempertahankan sifat sejati dari kebanyakan seniman bela diri. Untuk sementara waktu, dia masih belum bisa sepenuhnya menerimanya. Melihat adegan ini, boneka bela diri itu juga sedikit rileks. Bahkan seni ilahi pemurnian tubuh telah dikembangkan. Lin Xuan layak disebut jenius yang tak tertandingi, jenius nomor 1 di benua ini. Hati Wu Gui sedikit bergetar saat dia menghela nafas dengan emosi. Kali ini, dia berpikir bahwa Lin Xuan dalam bahaya. Sekarang, sepertinya dia seharusnya bisa melewati ini dengan aman. Fondasinya begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang kaisar tingkat kaisar yang tak tertandingi, tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia terlalu mengerikan. Dia telah menyaksikan Lin Xuan menunjukkan kartu trufnya berkali-kali menciptakan keajaiban. Boneka tempur itu tidak lagi putus asa. Itu sangat mengkhawatirkan. Sebaliknya, itu sedikit tenang. Bahkan jika ada 3 sambaran petir lagi, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Itu juga memungkinkan untuk mencapai tingkat kaisar. Dia tidak akan menyerah sepenuhnya. Sebaliknya, dia lebih percaya pada Lin Xuan. Harapan, ini adalah eksistensi mengerikan yang dapat berulang kali mencetak rekor baru dan menciptakan keajaiban. Bahkan dia tidak bisa membayangkan atau memprediksi apa yang akan terjadi. Itu telah melampaui batas pengetahuannya. Dia tidak dapat mengetahui di mana garis bawah Lin Xuan. Tidak peduli seberapa menakutkan, tidak peduli seberapa besar bahayanya, atau seberapa putus asa situasinya, dia masih memiliki kesempatan untuk menembusnya. Ada harapan tanpa akhir, sebuah kemungkinan. Hati marsial Puppet dipenuhi dengan emosi dan ekspresinya rumit. Dia menyelidiki kejauhan dan melihat bahwa, di tengah awan kesengsaraan, Lin Xuan masih menemui jalan buntu dengan gajah petir barbarian yang bermutasi. Dia mengamati penampilan Lin Xuan. Dia diam-diam menunggu. Pada saat ini, boneka bela diri memiringkan kepalanya dan melihat ke kiri. Cahaya dingin melintas di matanya. Ribuan mil ke kiri, sekelompok seniman bela diri tingkat tinggi bergegas mendekat. Bab 898 ditemukan. Jauh ke belakang, Sun Yan dan anggota eselon tinggi lainnya di kota Yueling terkejut ketika mereka melihat perubahan di bawah awan kesengsaraan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa, meskipun mereka berada di ujung tanduk, mereka masih menyambut perubahan yang menguntungkan. Orang yang menghadapi suku itu menggunakan semacam seni bela diri. Dia dengan paksa memblokir serangan itu, melawan gajah petir barbar yang telah mencapai tingkat kaisar menengah. Ternyata dia masih memiliki kartu trump di lengan bajunya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kebanggaan surga yang telah melampaui seluruh benua Dongyuan, kerumunan seniman bela diri dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan yang mereka rasakan bahkan lebih besar. Pada saat ini, perubahan aura beberapa ribu mil ke kiri membuat Sun Yan dan eselon atas lainnya terbangun dan menoleh ke belakang. Mereka baru saja menyadari bahwa itu adalah seniman bela diri tingkat tinggi dari kota-kota terdekat. Mendengar suara keras, mereka bergegas untuk memeriksa situasi. Sangat cepat, sekelompok petinggi terbang mendekat. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit tahap Raja Bela Diri, dan ada juga 3 dari mereka yang telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Sama seperti Sun Yan, mereka juga penguasa kota. Ketika kelompok prajurit tingkat tinggi melihat ini, awan gelap kesengsaraan guntur yang memenuhi langit sangat mengejutkan. Kemudian, mereka bertanya kepada Sun Yan dan praktisi bela diri lainnya di kota Yueling. Saudara Sun Yan, sudah lama tidak bertemu. Aku ingin tahu apa ini. Lama tidak bertemu, Saudara Zhang Yu, Saudara Yu Quan, dan Saudara Zhou Ran. Mengenai hal ini, mereka bertiga masih belum tahu. Itu adalah kesengsaraan Raja Bela Diri ketika dia menerobos ke tahap Raja Bela Diri. Bagaimana ini mungkin? Kesengsaraan Raja Bela Diri meliputi area seluas 150 liter. Dan itu adalah kekuatan setingkat kaisar? Aku khawatir bahkan banyak kesengsaraan kaisar bela diri pun tidak ada tandingannya, kan? Itu memang kesengsaraan Raja Bela Diri. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Beberapa kesengsaraan pertama memang berada di level Raja.
Kesengsaraan Kaisar Bela Diri bisa mencapai tingkat seperti itu. Kapan keberadaan yang menentang surga seperti itu muncul di benua Dongyuan? Aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya, tapi kurasa tidak ada seorang pun di seluruh benua Dongyuan yang bisa mencapai kesengsaraan Raja Bela Diri, kan? Hari ini, saya benar-benar mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Aku tidak percaya saya telah menemukan keberadaan yang tak tertandingi dan mengerikan. Aku takut bahkan jika aku pergi, aku tidak akan bisa menahan kesengsaraan petir ini, kan? Ini terlalu menakutkan, kan? Kemungkinan besar, meskipun orang ini sangat berbakat, dia masih akan mati dalam menghadapi kesengsaraan ini. Zhang Yu, Liu Yuquan, dan Zhou Ran adalah 3 penguasa kota lainnya dari 3 kota terdekat. Kultivasi mereka sedikit lebih tinggi dari Sun Yan. Zhang Yu telah mencapai tahap Raja Bela Diri tingkat 3, sementara Liu Yuquan dan Zhou Ran adalah tahap Raja Bela Diri tingkat 2. Para pemimpin dari 3 kota besar, para petinggi dari 3 kota besar, bertanya-tanya. Mereka bahkan lebih terkejut, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sebagian besar dari mereka membuka mulut mereka lebar-lebar dan berdiri terpaku di tanah. Mereka hampir mengira bahwa mereka telah salah dengar. Puluhan ribu mil jauhnya, mereka dapat merasakan bahwa itu adalah sambaran petir. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah kesengsaraan Kaisar Bela Diri, bukan kesengsaraan Kaisar Bela Diri. Itu mencakup area seluas 150 liter. Kesengsaraan itu bukan hanya kesengsaraan biasa, itu telah berubah menjadi binatang buas spiritual. Kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar, dan bahkan di tingkat Kaisar pertengahan. Bahkan kesengsaraan Kaisar Bela Diri mungkin tidak berada pada level seperti itu. Namun, itu adalah kesengsaraan Raja Bela Diri. Perbedaan antara mereka dan kesengsaraan alam Kaisar Bela Diri seperti jurang yang sangat dalam, yang tidak berani mereka percayai. Jika mereka tidak mendengar jawaban serius Sun Yan, sebagai tambahan, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa orang yang melampaui kesengsaraan itu masih sangat muda. Basis kultivasi dan auranya sepertinya tidak berada di tahap Raja Bela Diri. Mereka semua mengira bahwa mereka telah salah dengar dan mendengarnya. Dalam sekejap, hati mereka tenggelam dalam keterkejutan yang tak berkesudahan, tidak bisa tenang. Dia merasa seolah-olah pengetahuan, pengalaman, dan penglihatannya telah disegarkan kembali. Pemandangan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar dalam sejarah benua Dongyuan dalam 1000 tahun terakhir. Itu telah melampaui seluruh esensi timur lebih dari 1 tingkat. Itu sangat mengejutkan mereka, dan mereka tidak berani mempercayainya. Termasuk Zhang Yu, Liu Yuquan, dan Zhou Ran. Hanya beberapa saat sebelum kerumunan orang menjadi tenang, mereka semua diam-diam menyaksikan kesengsaraan itu. Setelah beberapa saat, mereka masih sangat terkejut, tetapi mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka. Seniman bela diri tingkat tinggi dari 3 kota juga seperti Sun Yan dan yang lainnya, diam-diam menggelengkan kepala. Mereka yakin bahwa Lin Xuan tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan Raja Bela Diri ini. Ini karena kesengsaraan Raja Bela Diri ini terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka pergi, mereka akan tetap mati. Namun, mereka belum pernah melihat penampilan Lin Xuan sebelumnya. Jika mereka melihatnya, mereka tidak akan berani begitu yakin. Zhang Yu dan Liu Yuquan berbeda dengan Sun Yan. Pasukan utama negara Dongyuan mengirim mereka. Mereka bukan prajurit lokal di negara Bulu Roh. Mereka lebih berpengetahuan. Dia berbalik menghadap Lin Xuan, yang berada di tengah awan kesengsaraan dan memiliki gambar naga dan gajah di belakangnya. Matanya bergerak sedikit. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Sebuah perubahan terjadi di matanya dalam sekejap. Ada lebih banyak keserakahan di matanya. Fenomena ini, sepertinya, seni ilahi pemurnian tubuh, mantra naga purba. Saat ini, mereka berdua sudah memperkirakannya. Apa yang digunakan Lin Xuan kemungkinan besar adalah seni ilahi pemurnian tubuh yang memurnikan ilahi. Ketika mereka memikirkan kekuatan menakutkan dari seni ilahi pemurnian tubuh, nafas mereka menjadi lebih cepat. Namun, yang lain juga tercengang dengan adegan ini pada saat yang tepat. Yang lain tidak menyadari perilaku keduanya yang tidak biasa. Mereka berdua sangat gembira. Keserakahan muncul di mata mereka, dan ekspresi ketamakan mereka menjadi sangat kuat. Namun, mereka berdua masih menahan diri dan tidak melakukan gerakan apapun. Itu karena mereka berdua adalah prajurit martial Monarch Stage, dan mereka berdua telah menghadapi kesengsaraan sebelumnya. Mereka tahu betapa menakutkannya kesengsaraan itu. Mereka tidak berani mendekatinya saat ini. Tapi bagaimana setelah itu? Jika orang ini selamat, dia juga akan terluka parah dengan kurang dari 10% kekuatannya yang tersisa. Mereka bisa menangkap dan menginterogasinya. Jika gagal, dia akan mati di tempat.
Mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin penyimpanan dari pihak lain. Tidak peduli apapun, mereka tertarik pada seni dewa pemurnian tubuh yang legendaris. Dengan ini, kekuatan mereka akan dapat meningkat dengan pesat, dan mereka akan dapat maju dengan pesat. Ketika mereka memikirkan hal ini, keduanya sangat bersemangat dan suasana hati mereka melonjak. Ketakutan akan kejeniusan yang mengerikan seperti orang yang melampaui kesengsaraan juga lenyap dalam sekejap. Mereka hanya merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa ini juga sekering yang menyebabkan kematian mereka. Di bawah pusat awan kesengsaraan, seekor gajah petir besar yang bermutasi berdiri di langit, seolah-olah telah membekukan kehampaan. Belalai gajah itu melilit Lin Xuan, meremas dan mengontraknya. Ini juga merupakan metode serangan gajah petir barbar. Seluruh tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan gambar gajah naga purba terkondensasi di belakangnya. Dia bertarung melawan gajah petir barbar. Di bawah tekanan sombong dari gajah naga purba, meskipun gajah petir liar telah kehilangan kecerdasannya, ia masih terintimidasi dan tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Lin Xuan juga meminjam kekuatan gajah petir liar untuk mempercepat integrasi tubuh jiwa petir. Mantra naga primordial juga secara otomatis beredar, maju dengan kecepatan yang mencengangkan, jauh melampaui yang sebelumnya. Cedera Lin Xuan juga menjadi stabil, tidak lagi memburuk. Sebaliknya, karena kemajuan pesat dari mantra naga primordial, dia telah pulih. Aura dari basis kultivasinya juga mengikuti, dan jelas bahwa itu telah meningkat. Bab 899. Kemajuan dalam seni ilahi. Di bawah mata banyak orang di lapangan, tidak lama kemudian, situasi di atas panggung telah berbalik. Basis kultivasi dan aura Lin Xuan terus meningkat. Dia menerobos lagi dan mencapai tahap Raja Bela Diri, lapisan keempat. Dia sekarang adalah Raja Bela Diri tahap tengah. Melihat hasil ini, semua orang semakin terkejut. Mereka telah mendengar bahwa dia dapat meningkatkan basis kultivasinya selama kesengsaraan petir. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa meningkat begitu banyak. Dia baru saja menerobos ke tahap Raja Bela Diri, dan dia telah menerobos ke lapisan keempat dan mencapai tahap tengah. Ini benar-benar tak terbayangkan. Harus dikatakan bahwa dia memang monster yang tak tertandingi yang bisa menarik kesengsaraan petir yang menakutkan. Semua seniman bela diri sangat terkejut. Dan bukan hanya itu, wilayah tengah, cahaya keemasan di sekitar tubuh Lin Xuan menjadi lebih menyilaukan. Dia bahkan berubah menjadi bola cahaya keemasan, dan tidak ada yang bisa melihat sosoknya lagi. Di belakangnya, gambar gajah naga setinggi 1 meter juga menjadi semakin jelas. Tekanan yang menyebar juga menjadi semakin menakutkan. Seolah-olah itu menekan langit dan bumi. Bahkan aura gajah petir barbarian yang bermutasi tingkat kaisar menengah pun ditekan. Lin Xuan juga membuka pengekangan di belalai gajah petir. Meskipun masih ada bekas darah di tubuh dan luka-lukanya, dia sudah pulih lebih dari setengahnya. Fusi berhasil, dan dengan bantuan tubuh jiwa petir kali ini, aku bisa menggunakan kekuatan garis keturunan gajah naga kuno yang terkandung di dalamnya. Ranah mantra naga primordial telah meningkat pesat dan telah mencapai level 3 penyelesaian kecil. Kekuatan fisik dan kekuatan seseorang sebanding dengan sebagian besar seniman bela diri tahap tengah martial monarch stage. Lin Xuan merasakan kekuatan yang tak ada habisnya melonjak dari fisiknya dan senyuman muncul di wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan suara ledakan terdengar. Seolah-olah dia telah menghancurkan kehampaan. Bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memperoleh panen yang begitu besar. Ini semua merupakan kejutan yang tidak terduga. Dia bahkan lebih yakin bahwa dia akan mampu mengatasi kesengsaraan Raja Bela Diri kali ini. Tentu saja, kekuatan tubuh dan kekuatannya sebanding dengan Raja Bela Diri di tahap tengah. Namun, ini tidak berarti bahwa kekuatan tempurnya juga telah mencapai tahap Raja Bela Diri. Lin Xuan tahu bahwa kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih sedikit lebih lemah dari seorang Raja Bela Diri di tahap menengah. Dia bisa dianggap sebagai ahli di antara semua prajurit tahap Raja Bela Diri awal. Karena, ketika seseorang mencapai tahap Raja Bela Diri, seseorang dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melepaskan kekuatan sejati dari makna mendalam yang salah. Kekuatan tempurnya tidak hanya tercermin dalam kekuatan fisiknya tetapi juga dalam inti yang mendalam, seni bela diri, makna mendalam yang salah, dan aspek lainnya. Kekuatan fisik murni masih sangat sulit untuk dibandingkan. Kecuali jika itu adalah seorang kultivator tubuh yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, hanya dengan begitu dia akan dapat menyamai atau bahkan lebih kuat. Namun, pembudidaya tubuh tidak hanya memiliki kekuatan fisik tetapi juga metode bertarung khusus,
kesadaran pertempuran, dan teknik tubuh yang sesuai. Pada awal tahun yang tak terhitung jumlahnya yang lalu, para pembudidaya tubuh tidak cocok untuk berkultivasi karena perubahan besar di dunia. Kesulitan kemajuan mereka sangat besar, dan mereka berangsur-angsur memudar. Lin Xuan bukanlah seorang pembudidaya tubuh khusus. Dia hanya memiliki kekuatan fisik dan tidak berkultivasi di bidang lain. Secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur pembudidaya tubuh. Tapi itu juga sangat bagus. Di era ini, tidak ada pembudidaya tubuh lagi. Kekuatan fisik Lin Xuan juga merupakan perwujudan dari kekuatan tempurnya. Basis kultivasi Lin Xuan hanya berada di tahap Raja Bela Diri, dan dengan bantuan fisiknya, dia telah menerobos alam yang sangat besar dan mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia juga seorang ahli tahap Raja Bela Diri awal. Di medan perang, terlepas dari boneka prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi, pembudidaya bela diri tingkat kaisar lainnya, termasuk tahap Raja Bela Diri tingkat 3 Zhang Yu, dalam sebuah pertempuran, tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi tandingan Lin Xuan. Kekuatan tempur seperti itu benar-benar mengejutkan. Jika berita ini menyebar, itu akan mengguncang seluruh benua Dongyuan. Lin Xuan juga sangat puas. Tidak ada lagi permintaan yang berlebihan. Adapun situasi saat ini, dia sedang melawan gajah petir barbarian yang bermutasi dari petir ke-6 yang bermutasi. Itu adalah situasi yang berbeda. Binatang petir yang bermutasi mengandung jejak kekuatan garis keturunan gajah naga kuno. Kekuatannya sangat menakutkan, dan sepertinya bisa menghancurkan langit. Bahkan seorang martial monarch stage tingkat kelima akan merasa sulit untuk melawan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Namun, itu sama sekali berbeda dalam hal Lin Xuan. Kekuatan dan kekuatan tempurnya memang sangat kuat. Tapi saat Lin Xuan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan mantra naga primordial. Mantra naga primordial telah mencapai penyelesaian kecil level 3, mendekati penyelesaian besar. Hantu gajah naga kuno di belakangnya menjadi lebih kuat. Itu memiliki efek jera alami pada semua makhluk hidup klan gajah. Sebagai binatang roh petir, gajah petir liar tidak terkecuali. Di bawah tekanan menakutkan dari gajah naga purba, bahkan jika ia mati, ia tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Berikutnya, gajah petir liar yang bermutasi adalah binatang roh petir yang terbentuk dari kesengsaraan petir ke-6. Terlepas dari kekuatannya yang menakutkan, sumber kekuatannya adalah energi petir yang dipadatkan dari kesengsaraan petir itu sendiri. Selain itu, Lin Xuan memiliki salinan tubuh roh petir gajah petir barbarian yang bermutasi. Selain itu, tubuh jiwa petir telah diduplikasi dari tubuh binatang roh petir yang terbentuk dari 5 kesengsaraan petir. Setelah fusi, level tubuh roh petir Lin Xuan telah meningkat, dan itu telah melampaui binatang petir yang bermutasi. Jika itu masalahnya, dia sudah kebal terhadap lebih dari setengah kekuatan petir dari binatang petir yang bermutasi. Dan bahkan lebih, itu benar, dia juga bisa menyerap energi petirnya dan memperkuat tubuhnya sendiri. Di saat yang sama, itu bisa melemahkan kekuatan binatang petir yang bermutasi. Jika dia menghitungnya dengan cara ini, meskipun binatang petir yang bermutasi ini tampak menakutkan, itu masih menakutkan. Itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lin Xuan, yang hanya berada di tahap Raja Bela Diri. Selanjutnya, giliranmu. Setelah itu, mata Lin Xuan berubah menjadi sedingin es. Dia mengulurkan tangannya, pedang Terminator ada di tangannya lagi. Dan sekarang, dia telah menyatu dengan tubuh jiwa petir, yang telah diduplikasi dari tubuh binatang petir yang bermutasi. Selain itu, mantra naga primordial telah ditingkatkan ke penyelesaian kecil level 3. Dia tidak lagi takut pada binatang petir yang bermutasi ini. Namun, jika dia ingin menerobos pertahanan binatang petir yang bermutasi ini hanya dengan kekuatan fisiknya, akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Meskipun binatang petir yang bermutasi ini dibentuk oleh triad petir ke-6, itu masih sangat kuat. Namun, itu adalah binatang roh petir asli. Pertahanan fisiknya sangat tinggi. Adapun kekuatan yang dilepaskan oleh tubuhnya, itu juga cukup tangguh. Namun, ketika datang untuk menerobos pertahanan, serangan, dan penetrasi, itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata roh yang tajam. Terutama pedang Terminator. Itu adalah senjata terlarang dengan kelas yang tidak diketahui. Itu sangat keras dan tajam. Itu sempurna. Pada saat ini, Lin Xuan tidak berencana untuk mengedarkan makna yang salah dan mendalam lagi. Sebaliknya, dia mengaktifkan inti mendalam dan melepaskan seni bela dirinya. Dalam aspek ini, itu tidak lagi sebanding dengan kekuatan tempur fisik seseorang. Dia ingin meningkatkan kekuatan tenaga dalamnya dengan pedang Terminator. Pedang Terminator menebas lagi. Jangkauan serangannya mungkin tidak selebar sebelumnya, tapi bisa mencakup area beberapa ribu meter.
Namun, kekuatan dan ketajaman serangannya sangat menakutkan. Itu juga merupakan cara terbaik untuk menerobos pertahanan varian Barbarian Lightning Beast. Lin Xuan tidak berhenti memikirkannya. Dia memegang pedang Terminator dengan erat dengan kedua tangannya. Sosoknya terbang ke arah gajah petir Barbarian yang telah bermutasi. Mendorong mantra naga primordial dengan segenap kekuatannya, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang berlimpah. Kekuatan yang tak ada habisnya tercurah. Pedang Terminator menebas dengan ganas ke arah gajah petir Barbarian yang bermutasi. Rip, sebuah cahaya hitam berkelebat, seolah-olah telah merobek-robek void. Bab 900, Penindasan. Cahaya pedang hitam merobek ruang angkasa dan jatuh. Dentang, suara benturan logam terdengar. Belalai gajah-gajah petir liar yang telah bermutasi menghalanginya. Itu meninggalkan bekas 10 cm di belalai gajah petir liar. Luka kecil ini tidak sebanding dengan gajah petir liar yang bermutasi, yang berukuran lebih dari 10.000 kaki. Namun, ekspresi Lin Xuan dingin, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dia berubah menjadi bayangan, dan dia memegang pedang Terminator di tangannya. Energi tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, dan dia menebas. Gajah petir barbar yang bermutasi adalah binatang roh petir tingkat kaisar pertengahan, dan juga mengandung jejak kekuatan garis keturunan gajah naga kuno. Fisik dan pertahanannya sangat kuat. Adapun Lin Xuan sendiri, dia hanya seorang prajurit lapisan keempat tahap Raja Bela Diri. Ada jarak yang sangat jauh antara dia dan gajah petir Barbarian yang bermutasi. Untuk mendapatkan hasil seperti itu, menerobos pertahanannya sudah merupakan hasil yang sangat baik. Lin Xuan juga cukup puas. Dia tidak bisa runtuh dengan satu serangan. Dia perlahan-lahan bisa menggiling dan membunuh dan membalikkan keadaan. Dia juga bisa menyerap energi gajah petir liar untuk pulih dari luka-lukanya dan meningkatkan kekuatan dan kekuatan tempurnya. Membunuh dua burung dengan satu batu. Inilah yang diinginkan Lin Xuan. Lin Xuan juga sangat sabar dan tidak terlalu cemas. Dan adegan ini, di mata para seniman bela diri yang hadir, itu adalah adegan lain. Dentang, dentang, dentang. Suara keras benturan logam bergema di void. Hampir tidak ada satupun prajurit yang bisa melihat identitas Lin Xuan. Mereka hanya bisa mendengar cahaya pedang yang jatuh ke tubuh gajah petir yang bermutasi. Pada awalnya, gajah petir Barbarian yang bermutasi masih baik-baik saja. Namun, seiring berjalannya waktu, satu demi satu luka ditumpangkan, bertambah banyak. Energi guntur yang telah dipadatkannya tumpah keluar. Kekuatannya juga berangsur-angsur melemah dan berkurang. Situasinya juga berubah. Dengan kata lain, Lin Xuan perlahan-lahan menekan gajah petir Barbarian yang bermutasi saat ini. Semua seniman bela diri terdiam, mata mereka terbuka lebar karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gajah petir barbar yang menakutkan telah mencapai tingkat kaisar menengah. Tak satupun dari mereka yang cocok untuk itu. Bahkan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menahan kekuatannya. Namun, seorang prajurit muda yang baru saja maju ke tahap Raja Bela Diri menahannya saat ini. Di bawah perbandingan seperti itu, bagaimana mereka bisa menerimanya? Bagaimana jika mereka mempercayainya? Sun Yan dan praktisi bela diri kota Yueling lainnya telah menyaksikan penampilan Lin Xuan sebelumnya. Mereka tahu bahwa Lin Xuan dapat melepaskan kekuatan tempur tingkat kaisar dengan basis kultivasi tahap Raja Bela Diri. Kekuatan tempurnya, yang berada di luar wilayahnya, telah melampaui seluruh benua Dongyuan. Namun, apa yang dia lihat masih membuatnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penampilan Lin Xuan akan begitu menakutkan dan mengejutkan. Dia bisa menjadi lebih kuat. Ini sangat tidak normal, seolah-olah dia tidak memiliki garis bawah. Dia telah mengubah pemahaman mereka tentang dia berkali-kali. Mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Zhang Yu, Liu Yuquan, Zhou Ran, 3 penguasa kota, dan seniman bela diri tingkat tinggi dari 3 kota besar baru saja tiba. Mereka bahkan lebih terkejut dan diliputi keterkejutan. Tubuh mereka gemetar, pikirannya seperti pasta. Dia benar-benar terpana. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Seorang prajurit muda baru saja menerobos ke tahap Raja Bela Diri saat menjalani kesengsaraan Raja Bela Diri. Dia telah menekan seorang prajurit tingkat kaisar menengah, seekor binatang petir yang bermutasi yang bahkan lebih kuat dari kebanyakan prajurit tahap menengah Martial Monarch Stage. Ini tampak seperti lelucon. Mereka bahkan tidak berani memimpikannya, apalagi melihatnya. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak berani memimpikannya. Karena ini di luar kemampuan mereka. Pada saat itu, mereka semua menduga bahwa mereka telah memasuki ilusi. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menyaksikan pemandangan seperti itu, sebuah pemandangan yang menantang batas-batas kehidupan mereka?
Sayang sekali, mereka tidak melihat penampilan Lin Xuan sebelumnya. Jika tidak, dia akan menerima sebagian besar dari itu. Dia tidak akan berada dalam kondisi di mana dia meragukan hidupnya sendiri. Setelah beberapa saat, mereka berhasil mendapatkan kembali akal sehat mereka dengan susah payah. Namun demikian, mata mereka terbuka lebar, seakan-akan mereka bisa jatuh sewaktu-waktu. Ini juga berarti bahwa guncangan dalam hati mereka masih sangat kuat. Itu tidak berkurang sedikit pun. Kemudian dia mengedarkan metode kultivasi dan seni bela dirinya. Dia kemudian bertanya pada Sun Yan dan seniman bela diri tingkat tinggi lainnya di kota Gunung Roh. Baru setelah itu dia mengkonfirmasikannya. Ini bukan ilusi. Mereka tidak terjebak dalam formasi ilusi, mereka juga tidak sedang bermimpi. Dalam sekejap, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka bahkan tidak bisa mengendalikan diri lagi. Mereka baru saja bergegas setelah mendengar suara keras itu. Mereka cukup terkejut setelah menyaksikan kesengsaraan dalam jarak 150 li. Mereka bahkan lebih terkejut lagi ketika mereka melihat gajah barbar yang bertransformasi dari kesengsaraan petir, yang kekuatannya telah mencapai tingkat kaisar pertengahan. Ketika mereka mendengar bahwa ini bukan kesengsaraan kaisar bela diri, tetapi kesengsaraan kaisar bela diri, mereka bahkan lebih terkejut. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu belum semuanya. Orang yang menghadapi kesengsaraan baru saja menerobos ke tahap Raja Bela Diri, namun dia telah mencapai tahap tengah tahap Raja Bela Diri. Kekuatan tempurnya telah menembus ranah utama, mencapai tahap Raja Bela Diri. Ini telah memecahkan rekor benua Dongyuan setidaknya selama 1000 tahun. Bahkan di benua esensi tengah, di tengah benua Tianyuan, mereka tidak yakin apakah ada keberadaan yang begitu mengerikan. Selain itu, kekuatan tempur lawan bahkan lebih kuat, menekan gajah petir barbar tingkat kaisar pertengahan. Bagaimana mereka bisa menanggung pemandangan seperti itu? Mereka semua sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa bernafas, tidak bisa berpikir, dan tidak tahan lagi. Mereka semua merasa bahwa hal ini telah memperluas wawasan mereka. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada keberadaan yang begitu mengerikan di benua Dongyuan yang melampaui batas akal sehat dan imajinasi. Ini hanya terobosan ke tahap Raja Bela Diri, dan tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Bahkan Zhang Yu, Liu Yuquan, dan Zhou Ran, setelah menyaksikan adegan ini, yakin bahwa mereka bukan tandingan Lin Xuan. Hanya setelah Zhang Yu dan Liu Yuquan pulih, mereka baru sadar kembali. Keserakahan di mata mereka tidak berkurang. Sebaliknya, itu menjadi semakin dalam. Namun, mereka menyembunyikannya lebih dalam lagi, di kedalaman mata mereka. Dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Karena, pada saat ini, Lin Xuan telah menunjukkan kekuatan tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia perlahan-lahan membalikkan hasil pertempuran, dan pada gilirannya, dia telah menekan gajah petir barbarian yang bermutasi. Namun, dari awal hingga akhir, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia telah berubah menjadi bola cahaya keemasan. Sosok ilusi gajah naga kuno juga ada di belakangnya. Itu menjadi semakin padat, tekanan yang dipancarkannya juga menjadi semakin menakutkan. Di mata Zhang Yu dan Liu Yuquan, itu adalah seorang prajurit junior yang baru saja menembus tahap Raja Bela Diri. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan tempur tingkat kaisar. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menekan gajah petir tingkat kaisar menengah yang bermutasi dengan kekuatannya sendiri. Alasan untuk ini adalah karena orang yang melampaui kesengsaraan telah mengembangkan mantra naga primordial. Itu juga karena kekuatan dari seni ilahi pemurnian tubuh yang memiliki hasil seperti itu sejak lama. Mereka berdua bahkan lebih terkejut dengan kekuatan dan teror dari seni ilahi pemurnian tubuh. Mereka secara alami mendambakan seni ilahi pemurnian tubuh bahkan lebih dan menjadi serakah. Namun, bagaimana mungkin mereka berdua bisa berpikir bahwa seni ilahi pemurnian tubuh disebut seni ilahi? Bagaimana mungkin itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh seniman bela diri biasa?